Baik, teman-teman, kita akan tampilkan dalilnya ya tentang masalah sunat ya. Baik. Tunggu waktu. Saya tidak akan ambil dari kitab siapapun, oke? Yang jelas kita pakai literasi Islam ya. Perhatikan ini, Bang Rudi ya, tentang masalah sunat. Nah, ini dalil induk dari Al-Quran ya. Quran surah An-Nahl ayat 1, 2, 3. Ya, jelas. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Ya, jadi di sini ikuti milahnya Ibrahim. Apa saja milah Ibrahim itu, Bang Rudy? Ya, nih ya, yang pernah di dalam hadis kami dicontohkan milah Ibrahim adalah nih duar. Bentar, Bang Rudy. Oke, bentar. Nih, ya. Nih. Nabi Ibrahim alaihi salam khitan sunat ya. Sunat milah Ibrahim itu saya tidak ada ambil di kitab Anda, tapi di kitab saya sendiri. Khitan pada usia 80 tahun. Jadi milah Ibrahim, perintah sunat itu mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim apa saja? Yaitu khitan. Ya, tuh, saya tidak ambil dari kitab siapapun, oke? Terus buat apa itu bersunat? Ya, mari ya kita baca. Nih ya, al-fitrah khamsun, yakni as-sunnah khamsun. Sunnah fitrah yang 5 adalah khitan. Jadi sunat itu adalah fitrahnya manusia. Ya Bang Rode ya. Untuk apa? Untuk kebersihan salah satunya, untuk kesehatan salah satunya. Jadi berkulup itu bukan fitrah manusia kalau ada kulupnya, ya. Jadi kulup itu harus dibuang, ya. Kayak gitu. Kalau masih ada kulupnya itu menentang dari perjanjian Tuhan, ya. Terus Bang Rudi kalau kita lihat dalilnya, ya, dalil yang lain nih ya. Dalil yang lain nih ya. Alqi angka syarul kufri waqtatin. Hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan sunatlah. Ya. Jadi di sini kagak ada perintahnya itu hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan berkuluplah. Kagak ada. Kagak ada di situ. Tapi di sini berkhitan lah. Ya, harus dipotong itu. Ya, dipotong. Kalau perlu 2 kali pakai kapak atau pakai gerinda. Kalau dagingnya itu udah tua kayak Bang Rudi harus pakai gerinda itu ya. Kayak gitu Bang Rudi ya. Jadi Bang Rudi, untuk apa kami bersunat? Karena mengikuti milah Abraham. Sesuai dengan hadis, apa itu milah Abraham? Yaitu sunat. Ya, dasar dalil di Al-Qur'annya ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 123. Nah, ini Bang Rudi, saya salut dengan jawaban Anda. Ketika saya tanyakan kepada Anda, siapa saksinya dan siapa yang menyunat Paulus? Kata Anda tidak ada. Berarti teman-teman, jawaban Joseph kepada saya dusta. Dusta itu. Secara tidak langsung, Bang Rudi jawab tidak ada, tapi Joseph jawabnya muter-muter ya. 7 kali keliling dunia, 7 kali putar otaknya sampai pusing. Artinya Joseph berdusta. Tapi Bang Rudi jujur kagak ada. Kayak gitu. Jadi dari kalian itu kalau nggak sama, lebih baik kalian adakan konsili lagi di tahun 2024 ya, untuk menentukan supaya seluruh jawaban Kristen itu sama. Ya, jangan beda-beda, ntar orang bingung gitu. Gitu Bang Rudi. Nah, pertanyaan saya masuk ke pertanyaan Bang Rudi. Bang Rudi, saya mau tanya deh, ya. Dari debat-debat saya yang lalu tentang masalah nikah nih Bang Rudi. Bang Rudi, di mana Yesus itu mengajarkan, nih ya, dengar pertanyaannya. Di mana Yesus itu mengajarkan rukun nikah, syarat dan ketentuannya?
Ini dari Yesus ya yang saya minta. Dari Yesus di mana dia mengajarkan rukun nikah, syarat dan ketentuannya seperti apa. Nah, tolong dalilnya dan jangan pakai asumsi. Kalau pakai asumsi entar digondol polisi ya. Ah, kayak gitu. Jawab. Ubal balik kau. Tat. Sebelum aku mulai menjawab, biar kita tidak bohong, tolong kau buka hadis tadi. Aku mau tahu siapa periwayatnya. Silakan. Oke. Saya bukakannya. Periwayatnya aja ya. Nih. Hadis apa itu, Tat? Bukhari dan Muslim. Ya, coba. Bukhari. Dari Abu Hurairah. Ya. Riwayatnya rawinya Abu Hurairah. Terus kepada siapa? Nah, terus di sini ya kepada siapa? Abu Hurairah, Al-Bukhari. Ya, dari siapa dia dapat cerita itu? Abu Hurairah, sahabat Nabi. Oke? Iya, dia dapat cerita dari siapa? Buat asbabun nurutnya buat. Perawinya sebutkan siapa aja. Nih, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dapat dari Nabi dan Abu Hurairah menyampaikan kepada kita semuanya dan sampai ke Al Bukhari dan sampai ke kita gitu ya. Jelas bagaimana dari Abu Bagaimana dari Abu Hurairah sampai ke Bukhari? Coba, saya ingin tahu. Udah. Bang Rudi kalau mau nanya sih. Silakan setelah ini ya. Silakan. Oke, langsung jawab ya. Dah, matikan mic-mu. Aduh. Kalau orang lain bisa kau bohongi, Tat, aku nggak bisa. Hadis-hadis sahih itu ada periwayatnya. Paham ya? Sehingga sampai ke mana hadis Bukhari atau hadis yang lain. Tapi tadi aku bilangkan dari Al-Qur'an. Tunjukkan dari Al-Quran siapa manusia yang disunat. Kan tidak bisa dia tunjukkan. Dia bilang situ hanya ikutlah milah Ibrahim. Lantas dia mengambil hadis. Ada enggak Ibrahim bercerita kepada siapa bahwa dia disunat? Hadis itu kan bercerita dari sumbernya. Nabi Muhammad yang menceritakan. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Apakah Nabi Muhammad hidup di zaman Ibrahim? Kan tidak. Cobalah pakai logikamu dengan baik dan benar, Tat. Ibrahim yang sunat, maka Ibrahim yang mengakui. Dari Allah misalnya. Di mana kalau dari Allah kan termaktub di dalam Al-Quran. Mana di dalam Al-Quran mengenai kata sunat? Kan tidak ada. Ngarang-ngarang aja lah, Tat. Akui dulu, memang betul di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan Ibrahim disunat. Setelah itu baru kau bilang, tetapi di dalam hadis ada diakui Nabi Ibrahim disunat. Oke. Kau suruh aku minta data ya. Sekarang aku bukakan dulu data, Tat. Sekarang kau tinggal pakai hukum yang mana? Yang kau pakai tadi itu Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim Al-Khalil berkitan setelah mencapai usia 80 tahun. Dan beliau berkitan menggunakan kapak. Terus, sedangkan dalam riwayat Abu Hurairah yang kau bilang tadi, Nabi Muhammad SAW bersabda, usia Ibrahim ketika dikitan telah mencapai 120 tahun. Kemudian setelah itu Ibrahim masih menjalani kehidupannya selama 80 tahun. HR Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Dari situ saja, Tat, kalau kau orang berpendidikan, Tat, mana yang harus kau ikuti? 80 tahun apa 120 tahun? Apakah di situ ada kebenaran? Sedangkan mereka saja sudah bersimpangan. Ada yang bilang 80 tahun, ada yang bilang 120 tahun, Tat. Makanya kau tunjukkan dulu sumber itu dari mana. Ke siapa? Hingga sampai ke Bukhari, hingga sampai ke Muslim, hingga sampai ke Ibnu Hibban. Kau bilang Abu Hurairah, itu Abu Hurairah 120 tahun. Yang kau baca 80 tahun. Gimana sih kau ini, Tan? Itu kalau kau kutanya apa gunanya sunat? Untuk kebersihan. Kebersihan apa? Terus kau bilang tadi fitrahnya orang melahirkan itu apa kau bilang tadi? Sunat. Justru fitrah orang lahir itu enggak bersunat.
Siapa yang kau maksud itu langsung makanya ada perintah sunat dipotong. Kalau sudah berlahir itu fitrahnya sunat, ngapain dipotong? Orang sudah sunat kok, ngerti nggak kau fitrah? Fitrah orang lahir itu suci kan, itu kalian bilang kan. Artinya dia lahir sudah membawa kesucian. Terus kau bilang tadi apa? Kafirnya atau apa kau bilang? Kan ada ayatnya di Al-Quran, semua orang yang lahir itu fitrahnya suci. Kok tiba-tiba kau bilang tadi kafir? Gimana sih kau menghina Allah SWT? Mana ada dibilang Allah SWT anak terlahir kafir? Mana ada? Kok karang-karang tadi itu hanya karena lahir punya kulub dibilang gak suci. Suci anak terlahir, semua orang terlahir itu suci. Paham ya Tata? Kemudian mengenai Paulus memang sudah saya jelaskan, memang tidak ada. Tapi apakah ada saksinya? Ada, tertulis di dalam kitab kami bahwa dia disunat. Terserah kalian percaya atau tidak. Sedangkan kalian aja nggak tertulis percaya, masa kami yang tertulis nggak kalian izinkan percaya? Kan lucu. Pemaksaan kehendak. Terus pertanyaan kau kedua tadi apa, Tat? Aku lupa. Hukum nikah yang diajarkan Yesus. Sudah sempat pula. Oke. Hukum nikah yang diajarkan Yesus itu terdapat di Matius 19. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Pahami dulu itu. Karena itu apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Hukumnya sederhana itu saja. Nah, kalau kau mau lihat bagaimana pernikahan kudus, itu di imamat. Siapa saja yang nggak bisa kita nikahi ada di situ. Tapi kalau tidak mungkin diulang Yesus lagi karena sudah ada terdapat di imamat. Tapi kalau untuk pernikahan mereka dua menjadi satu, bukan tiga menjadi satu, nggak bisa. Dua menjadi satu, itu hukumnya. Habis waktu, silakan Tan, apa lagi? Gak sempat nanya. Oh, nanyanya Bang Rudi sudah. Baik, ikut yang mana katanya. Baik, saya akan jawab Islamnya dulu ya teman-teman. Gampang, Islam itu punya dalil dan ada jawabannya. Oke? Tunggu dulu. Arti sunat belum kau sebutkan ya, tapi ya kenapa Ibrahim harus disunat? Silakan. Oke, kenapa Ibrahim harus disunat? Al-Baqarah ayat 124 ya. Di situ ada larangan dan perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim. Apa saja perintah dan larangannya dijelaskan oleh Nabi. Ya, salah satunya khitan. Al-Baqarah ayat 124. Gampang saya jawabnya. Buat apa Nabi Ibrahim bersunat? Karena ada perjanjian ya. Perjanjian tuh larangan dan perintah Allah di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Lalu tadi Bang Rudi menunjukkan kepada saya dua matan hadis. Katanya ada 80 tahun, ada 120 tahun. Bang Rudi, yang jelas kedua-duanya dari hadis tersebut mengatakan Nabi Ibrahim khitan. Kagak ada dua hadis itu mengatakan Nabi Ibrahim berkulub. Ya, kagak ada dua hadis yang Anda tampilkan Nabi Ibrahim berkulub, nggak ada. Kedua-duanya meskipun beda dari umur yang dijelaskan, ya itu sama-sama mengatakan Nabi Ibrahim khitan. Kagak ada Nabi Ibrahim dikatakan berkulub. Ya, sekali lagi saya tekankan seperti itu. Terus menurut ijma' ulama seperti apa? Nih perhatikan ya teman-teman, dari dua yang tadi ya, yang mana diikuti? Nih teman-teman, mari kita baca ya. Waqala al-Qurtubi dan Imam Qurtubi berkata, ijma' ulama ala an Ibrahim awwalu min ikhtitan. Jadi ya, ijma' ulama sama-sama mengatakan bahwa Nabi Ibrahim orang yang pertama kali berkhitan ya. Tuh ijma' ulamanya ya. Nih, kita lihat dari tafsir Al-Qurtubi 2 nomor 98. Jadi kedua-duanya kami ambil. Tapi kalau urusan umur, kami tidak mempermasalahkan. Dari para ulama kami pun juga tidak mempermasalahkan. Yang penting Nabi Ibrahim bersunat atau berkhitan. Sekali lagi, tidak dikatakan Nabi Ibrahim berkulub. Jelas? Oke? Tuh, saya bawain udah dari Imam Al-Qurtubi ya. Jelas ya. Mau bungkam gitu. Macet. Udah.
Saya rasa cukup tuh ya untuk menjawab Bang Rudi. Tadi Bang Rudi menjawab kepada saya meminta Anda di mana ya Yesus mengajarkan hukum nikah. Syarat dan rukunnya seperti apa? Itu ada di Matius 19 ya. Kalaunya sudah disatukan Tuhan, maka tidak boleh dipisahkan, bergabung jadi satu daging. Kalau kayak gitu ya, saya culik anak orang, itu ntar saya bawa ke rumah saya jadi satu daging, udah jadi suami istri gitu. Kayak gitu ajaran Yesus. Loh, enak kali culik anak orang, bawa anak orang perempuan, bawa ke rumah sendiri, lalu disatukan di rumah, kumpul kebo gitu. Itu bisa dikatakan nikah gitu. Kalau kayak gitu orang gila pun kita culik, kita bawa ke rumah jadi istri. Kayak gitu Bang Rudi. Yang saya tanya itu rukun dan syaratnya seperti apa. Kalau kagak ada rukun, kagak ada syaratnya, nanti orang gila yang perempuan kita bawa ke rumah kita, jadi istri juga. Anak orang diculik jadi istri juga. Kagak usah seperti itu karena tidak ada batasannya. Ya, hewan betina pun bisa dijadikan istri. Kalau kayak gitu, macam mana? Macam mana coba? Kalau di Islam kan ada 5 dari rukun nikah ya. Yang pertama ada mempelai pria. Yang kedua ada mempelai wanita ya. Terus yang ketiga ada walinya. Yang keempat ada 2 saksinya. Yang kelima akad. Tuh ya. Kalau rukun nikah di dalam agama Islam, di mana Yesus ngajarin kayak gitu? Kalau kagak ada, kalau kumpul jadi satu daging, meninggalkan rumah orang tuanya, kumpul jadi satu daging. Matius 19. Kalau kayak gitu orang gila bisa dinikahi ya. Orang gila bisa dinikahi, kagak usah dinikahi. Kalau kita culik aja orang gila bawa ke rumah jadi istri rupanya. Aduh. Itu ajaran Yesus macam apa Bang Rudi? Kalau seperti itu pun hewan bisa dinikahi. Ya orang gila bisa. Terus culik anak orang bisa. Buat kumpul kebo bisa. Oh pantas ya. Coba. Anda itu jangan berhalusinasi. Jawab dari ajaran Yesus. Ya bagaimana rukun dan syaratnya. Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Ya kalau ada silahkan jelaskan. Habis. Tan, aku mau tanya tadi, kok nggak salah ada ucapanmu kalau orang yang nggak disunat kafir ya atau apa? Fitrah, bukan kafir. Ya kalau nggak disunat bagaimana? Kalau nggak disunat, dia tidak mengikuti fitrah gitu. Ya kafir juga masuk kan? Tadi ada kau bilang kok nggak salahku. Orang nggak bersunat bisa nggak masuk surga Tan? Tidak dijelaskan di sini. Nanti saya bukakan dulu ya. Hadis riwayat Bukhari 5889. Sunnah fitrah yang 5 adalah khitan. Nah yang kutanya kalau orang nggak bersunat bisa nggak masuk surga? Belum. Nanti saya carikan dalilnya. Saya carikan dulu. Oh, aku pikir kau sudah tahu. Belum. Oke, pencet. Ya, terima kasih. Ustadz ini kalau bicara penuh emosional kawan. Sehingga apa? Akal warasnya nggak dia gunakan. Di dalam Matius 19 itu sudah dijelaskan. Mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang dipersatukan dalam nama Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nggak ngerti dia apa yang dimaksud dipersatukan dalam nama Allah. Mana ada orang kumpul kebo dipersatukan dalam nama Allah. Ya otak itu dipakai di kepala jangan di pantat Tat. Yang dipersatukan dalam nama Allah itu di mana? Dibawa kalau zaman orang-orang perjanjian lama dibawa ke bait Allah. Kalau zaman sekarang dibawa ke gereja. Apakah dia bisa menikah dengan ini dengan itu? Enggak bisa, ada di Imamat 18. Justru kau bilang hanya 5 rukun nikah kau bilangnya. Bisa enggak? Coba buka dalam 5 rukun nikah itu manusia dinikahkan sama hewan. Bisa enggak? Kalau enggak ada larangannya berarti bisa dong. Apa begitu? Tolong itu kau perjelas Tat. Masa hanya 5? Bisa enggak menikahi ibunya? Bisa enggak menikahi adiknya? Kan ada wali ada ini. Bisa enggak menikahi orang gila? Mana ada larangan di situ dilarang menikahi orang gila dari yang kau ucapkan tadi?
Kecuali ada larangan kau bilang baru kau berkoar-koar. Bisa nggak menikahi ini dan itu? Aduh Tat, lucu kau bicara itu penuh emosi. Tujuannya apa? Agar orang terpancing emosi. Aku nggak terpancing emosi, Tat. Slow aja. Sekarang tolong kau jawab yang ku bilang tadi. Apakah orang yang tidak berkhitan bisa masuk surga? Aku ingin tahu. Dan kau belum mengakui di Al-Quran tidak ada perintah sunat. Selalu kau hindari menjawab itu. Jawab dulu itu, nggak ada, baru yang lain-lain. Maka ketika ku tanya, dari mana sumber berita yang kau dapat? Kan tidak bisa kau uraikan silsilahnya. Hanya kau mengatakan dari Nabi Muhammad, langsung kepada Abu Hurairah, dari Abu Hurairah langsung kepada Bukhari. Memang Bukhari hidup di zaman Abu Hurairah? Kan pembual kau, Tat. Harus ada yang hidup sejaman dengan Bukhari yang menyampaikan berita itu. Kalau tidak, berita itu dari mana datang? Dari Allah. Berarti Bukhari itu adalah Nabi juga dong. Kau menjelaskan sesuatu, kau kira kau bicara sama anak kecil yang bisa kau bohong-bohongi. Mana bisa kau bohongi aku, Tat? Harus kau pahami, jujur bicara kitab suci, jangan kau tambah-tambahi. Aku pegang kata-katamu bahwa Ibrahim adalah manusia yang pertama disunat. Jangan nanti kau berubah. Harus konsisten. Maka pertanyaanku selanjutnya, apakah orang yang tidak bersunat bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT? Itu penting kau jawab itu. Karena selepas itu ku bal-bali kau, Tat. Kau kira aku takut sama kau, mentang si Rudi kemarin ditangkap? Enggak takut, Tat. Kita bicara, kau punya hak, aku punya hak. Enggak boleh kau yang punya hak, aku enggak punya hak. Enggak ada itu. Sama-sama punya hak kita. Kau punya hak, aku punya hak. Ya. Yang penting ada data. Data tadi sudah kutunjukkan. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 120 tahun. Untuk mangkir dari kenyataan, dari fakta. Apa kau bilang? Kami nggak peduli umur, yang penting dia disunat. Inilah kelakuanmu yang tidak logis. Kalau ada orang disunat dengan umur yang berbeda, artinya dua orang itu juga berbeda. Ibrahim yang mana lagi yang disunat umur 120 tahun? Berarti di dalam Islam ada dua Ibrahim. Kalau kau bilang itu tidak bisa dibuktikan, artinya Ibrahim juga nggak disunat dong. Kecuali sama-sama 80 benar, Ibrahimnya satu. Ini enggak, ada yang 180, ada yang 120. Lantas mana yang dipakai? Menurut ijtima ulama kau bilang. Menurut ulama. Kan menurut ulama. Memang ulama itu nabi. Memang Allah. Jadi yang mengucapkan itu siapa yang 80 tahun? Kan Muhammad. Yang mengucapkan 120 tahun siapa? Kan Nabi Muhammad. Sumbernya satu, isi hadisnya berbeda. Pakai logika kognitan. Jawab pertanyaanku tadi dulu ya. Karena itu sangat penting. Terima kasih Pak DPR. Sulit juga bilang Pak DPR apa itu. Iya. Wah. Beda tipis. Udah ada apa ini perlawanan. Silakan. Iya. Udah dikasih gede masih kalah juga. Tenang kota baru pada datang. Oke. Silakan. Jawab pertanyaanku ya. Oke, pasti dijawab. Saya itu nggak pernah nggak jawab ya, karena Bang Rudi aja yang nggak pernah nyambung. Oke teman-teman, perhatikan ya. Dari dua tadi katanya si Ibrahimnya artinya beda. Kagak kayak gitu hadis Bang Rudi ya. Kalau mengatakan satu tujuan, maka meskipun ada beda umur, maka kita lihat dari pendapat ulama ya, yang mana lebih sahih ya. Makanya saya bahkan waqala al-Qurtubi dari ijma ulama bahwa yang menyepakati Nabi Ibrahim itu apakah 120 tahun atau yang 80 tahun adalah
para ulama meneliti hadis tersebut ya, bahwa hadis Bukhari lebih sahih daripada 120 tahun karena dia tersambung tuh ya. Makanya saya tampilkan nih ya. Wa qala al-Qurtubi ijma' ulama. Oh, kalau ijma' ulama kagak bisa dilawan dah ya. Nah, tuh. Berarti udah dicek oleh para ulama ya. Terus Bang Rudi rupanya kagak pakai kagak pakai akalnya rupanya Bang Rudi ini ya. Bang Rudi, nih ya, perhatikan nih ya. Paslun, nih pasal ya. Fi arkanin nikahi wa ghairiha arkanuhu khamsah. Zaujun wa zaujah wa waliyun wa syahidan wa sighah. Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada 5 ya, yakni mempelai pria. Yang namanya pria ini hewan atau manusia? Saya tanya dulu dah. Yang namanya pria hewan atau manusia? Di sini pria, bukan jantan disebutkan ya. Terus mempelai wanita, nggak ada mempelai betina, nggak ada. Ya. Terus emangnya hewan bisa jadi wali gitu induknya? Terus hewan ada akalnya menyaksikan 2 nikah? Gak ada kan? 2 saksi dari hewan kayak gitu ada? Kagak ada. Aduh, coba akal dipakai sedikit lah. Itu hewannya. Terus larangan dengan hewan. Nih hadisnya. Man wajadtumuhu ya waqa'a ala bahimatin faqatuluh ya, siapa yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan yang jadi korban ya. Nih, man ati bahimatin falahat alaih ya, jelas ada larangannya menikah dengan hewan. Lah, kalau saya tanyakan balik kepada Anda ya, di mana Yesus melarang menikah dengan hewan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Pertanyaan saya, di mana Yesus melarang nikah dengan hewan? Ayo, coba saya tanya balik kepada Anda. Di mana dalilnya Yesus melarang menikah dengan hewan? Yang saya tanya bukan di imamat ya. Yang saya tanya bukan di dalam Lukas 19 jadi satu daging, bukan. Yang saya tanyakan, adakah dari Yesus melarang menikah dengan hewan? Terus adakah dari Yesus menjelaskan tentang masalah rukun nikah seperti Islam? Ada prianya, ada wanitanya. Kalau kagak ada pria, wanitanya nikah sama siapa? Coba, nikah sama siapa? Kayak gitu. Kagak ada mempelai pria, wanitanya kagak ada. Terus yang pria mau nikah sama siapa? Ada nggak Yesus menjelaskan tentang masalah itu? Ada nggak? Coba Anda jawab. Di mana larangan Yesus menikah dengan hewan? Ingat itu ya, 2 pertanyaan saya, syarat dan ketentuannya, rukunnya dan larangan dari nikah ya. Dari penjelasan Yesus itu mana? Coba jabarkan sama saya tentang masalah apakah tidak bersunat itu menjadi kafir. Ya tadi saya sudah tampilkan kepada Anda ya. Ini dalilnya ya. Ya, nih sebentar saya minta waktu ya. Ya. Nih, Bang Rode. Ini dalilnya yang Anda minta tadi. Angka syarul kufri wahtatin. Hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan berkhitanlah. Jadi kalau masih ada kulupnya, maka itu mencirikan orang kufur. Ya. Orang kufur, innalladzina kafaru, dia ada di dalam neraka. Jelas menantang dari fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Menantang masalah itu dia. Oke, dah, tuh jawabannya jelas pakai dalil semua. Dah. Oke, terima kasih Tat. Habis ini ku balik-balik kok Tat. Lihat, kau kira aku takut? Gak ada takut bagi diriku Tat. Datang polisi, tunggu dulu. Rumahku sudah dikepung. Tunggu dulu. Itu udah banyak kali orang. Tunggu ku balik kota. Tunggu. Ya pencet. Jangan kau gemetar.
Tunggu. Oke. Tat. Pencet. Oke, terima kasih. Satu yang kuherankan dari kau, setiap aku minta dari Al-Quran, tidak pernah kau kasih dari Al-Quran. Apa maksud kau? Seolah-olah kau mengatakan bahwa manusia menyempurnakan Allah. Harusnya Allah lebih sempurna dari manusia. Ketika aku minta mana ayatnya di dalam Al-Quran dilarang menikah dengan hewan, tidak ada kau tunjukkan. Kalau aku masih ada, Imamat 18, oh itu bukan ucapan Yesus. Yesus itu pada mulanya adalah firman Allah. Tidak bisa kau katakan itu bukan ucapan Yesus. Imamat 18 itu berisi semua tentang itu. Tunggu ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Ini tidak boleh lagi bete. Enggak boleh. Karena itu kekejian. Jangan engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri depan seekor binatang untuk berkelamin. Karena itu suatu perbuatan keji. Ini undang-undangnya jelas kalau di dalam Bible, Tat. Nah, di dalam ajaran Yesus, mereka bukan lagi dua meninggalkan satu karena itu. Ya kan? Laki-laki akan meninggalkan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Itu artinya laki-laki dan perempuan. Makanya sejak semula Tuhan kami menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Tat, ini sangat penting. Kawan-kawan perhatikan, bukan saya yang mengatakan. Ustadz Yusuf mengatakan di awal apa? Bahwa manusia yang pertama disunat adalah Ibrahim. Ingat, satu. Yang kedua, orang yang tidak disunat adalah kufur. Kufur adalah neraka jaminannya. Pertanyaan saya, sejak kapan Nuh disunat? Artinya kau mengatakan Nuh ke neraka. Karena Nuh lebih dahulu daripada Ibrahim. Berarti seluruh nabi sebelum Ibrahim ke neraka. Jangan kau karang-karang, minda ya. Seluruh nabi sebelum Ibrahim ke neraka. Pahami dulu itu ya. Tati, kau yang bilang bukan aku. Kemudian, kawan-kawan, mereka tidak tahu apa sih dasar sunat ini. Nggak tahu, kawan. Hanya Bible yang menjelaskan sunat itu kenapa. Itu perjanjian. Sebuah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Perjanjian itu adalah perjanjian kekal. Kalau mereka apa? Sunat itu kan hanya untuk kebersihan. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu alasan kedokteran. Bukan alasan iman. Bagaimana sih kau mau mengatakan itu alasan iman? Ingat ya, apa yang kau ucapkan itu yang kubalikkan kepada kau, Tat. Carikan satu saya dari ayat di Al-Quran melarang manusia menikahi atau bersetubuh dengan hewan. Saya ingin tahu. Kemudian kau bilang, syarat untuk menikah adalah laki-laki dan perempuan. Tat, gak ngerti aku kalau kau menikahi adikmu yang perempuan. Yang penting laki-laki perempuan. Kau menikahi orang gila. Kau bilang tadi yang penting laki-laki dan perempuan. Gimana sih, aku gak ngerti nih. Kalau di dalam Bible aturannya jelas. Imamat 18 menjelaskan itu semua. Pahamnya? Jadi, Tat, terima kasih kau sudah mengatakan orang sebelum Ibrahim ke neraka semua karena tidak bersunat. Baik anak kecil maupun orang dewasa yang mati sebelum Ibrahim disunat itu ke neraka semua. Karena kau mengatakan orang yang pertama sunat adalah Ibrahim dan orang yang tidak bersunat adalah kufur. Kufur adalah upahnya neraka. Terima kasih. Bukan saya yang mengatakan. Saya tidak akan menanyakan kau siapa saksi Muhammad disunat, tidak akan saya tanya. Al-Quran pun tidak akan menuliskan sunat. Wah, tapi di hadis ada. Dari mana sumber hadis itu mengatakan mereka itu sunat? Kan tidak bisa kita tahu. Kau buka tadi Ibrahim, ternyata ada dua. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 120. Derajat kesohiannya kau bilang sama-sama sohi. Sama-sama berasal dari orang yang sama. Siapa tadi itu? Apa-apanya itu sumbernya itu ya? Abu Hurairah. Sama-sama. Lantas kok ada dua? Penyampai pertama sama Nabi Muhammad. Kan lucu kau ini, Tat. Masa Nabi Muhammad bercerita dengan orang 180 dengan orang 120? Ibrahim mana yang diceritakan itu? Berarti ada dua Ibrahim, Tat.
Kau bilang nggak penting bagi kami. Enak aja kau bilang nggak penting. Itu sahih kok. Paham ya, Tan? Oke, terima kasih. Wah, jauh kali wah. 5.700 dia. Tan, satu putaran lagi ya, Tan. Sudah malam, aku mau istirahat dulu. Takut mau kemana kau? Nanti dulu lah. 10 putaran lagi gak apa-apa. Jangan. Satu putaran lagi, Tan. Karena aku mau istirahat. Maklumlah umur 50 tahun ini. Iya. Nggak usah pala dipaksakan, Tan. 50 tahun itu. Bukan. Kau jangan berharap datang orang ke sini menggeruduk aku. Nggak ada itu, Tan. Oh, nggak ada. Ya. Kau bilang 10 putaran biar digeruduk orang aku kan. Kau licik juga kau. Ya, silakan, Tan. Teman-teman semuanya, tadi saya sudah menyampaikan ya larangan dari hadis At-Tirmizi menikah dengan binatang ya. Nah, itu sudah disampaikan ya. Terus sunat itu mengikuti milah Abraham, induknya An-Nahl 123. Oke. Terus pertanyaan lanjutannya, siapa yang sahih antara 120 tahun dan 80 tahun? Ulama dari Imam Al-Qurtubi sepakat ijma ulama, artinya hadis tersebut sudah diteliti oleh para ulama. Yang lebih sahih itu dari Abu Hurairah nyambung ke Nabi. Itu lebih sahih ya. Wa qala Al-Qurtubi ijma ulama ya, itu yang sahih di umur 80 tahun karena sanadnya bersambung. Yang 120 itu perlu dipertanyakan. Nah gitu Bang Rudi. Terus itu merujuk kepada Ibrahim yang sama ya. Terus kata Bang Rudi, syubhatnya akan saya jawab semuanya. Boleh dong saya menikahi adik saya yang perempuan. Itulah sempurnanya Islam ya. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 123 ya. Di sini siapa saja yang boleh dinikahi dan larangan tidak boleh dinikahi ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Diharamkan atas kamu menikahi ibumu ya. Nah tuh, anak-anak perempuanmu kagak boleh juga anak saya dinikahi yang perempuan. Saudara-saudara perempuanmu duar ya. Lengkap Islam itu ya. Gak boleh saya menikahi anak saya yang perempuan. Kagak boleh juga saya menikahi adik saya yang perempuan ya. Terus kata Bang Rudi subhatnya satu lagi ya. Katanya Nabi Nuh tidak bersunat ya. Terus Nabi Nuh masuk ke neraka. Saya tidak ada mengucapkan itu ya. Tidak ada. Perintah sunat itu ketika di dalam Al-Baqarah ayat 124 munculnya ketika di zaman Nabi Ibrahim ya. Kalau tidak ada perintahnya tidak bisa kita katakan dia kufur. Kagak bisa ya, karena belum ada perintahnya. Di zaman dulu ya, ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, diciptakan pertama kali, adakah larangan berzina? Kagak ada. Adakah larangan mencuri? Kagak ada. Yang ada itu larangan menyekutukan Tuhan. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali juga larangan untuk memakan buah pengetahuan. Ya, itu larangan kepada Nabi Adam. Gak ada larangan berzina, larangan mencuri, larangan yang lainnya, mengambil hak orang lain. Belum ada. Terus perintah ini, perintah itu belum ada. Apakah kita katakan Nabi Adam kafir? Karena tidak sunat. Apakah seperti itu? Kagak Bang Rudi. Yang jelas kalau ada perintahnya, perintah itu dilanggar baru bisa kita hukumi. Kalaunya ada perintahnya, kalaunya tidak ada perintahnya kita tidak bisa menghukumi. Adakah perintah sunat kepada Nabi Nuh? Belum ada. Ya, belum ada. Jadi yang mengatakan kafir itu Anda kepada Nabi Nuh. Ya wajar ya kalau Nabi Nuh Anda katakan kafir. Nabi Adam bukan Nabi. Nabi Lot tidur dengan anaknya. Nabi Daud ngambil istri orang. Nabi Sulaiman katanya musyrik. Masya Allah, ajaran apa? Semua nabi kalian hinakan gitu ya. Kalau kami punya aturan ya. Punya aturan kami itu ya. Nabi Nuh tidak ada perintah sunat, maka
kita tidak bisa menghukumi. Kalaunya ada perintahnya kepada Nabi Ibrahim, setelah ada perintah itu turun, maka kalau perintah itu ditentang, dia kufur. Ya, kufur kayaknya. Jadi seperti itu. Bang Rudi. Kalau Nabi Adam diturunkan jangan berzina. Mau berzina dengan siapa Nabi Adam? Macam mana pula kau? Coba pikirlah kayak gitu. Tidak ada juga Anda jelaskan ya kepada saya syarat, rukun, ketentuan. Yang penting katanya jadi satu daging. Jadi satu daging ya. Satu daging ngumpul kebo itu sudah jadi istri. Waduh teman-teman. Ini apa ya? Kayak gitu ya? Kayak gimana kayak gitu ajarannya? Yang penting meninggalkan orang tuanya jadi satu daging tanpa nikah, tanpa akad, udah jadi istri. Wah, udah mau meledak kepala saya mikirnya. Oke, Tat. Oke. Al-Baqarah 124 kau bilang tadi, Tat? Iya, 124. Tentang apa itu? Baca aja, ada larangan dan perintah. Suaramu hilang. Tes, suara kau hilang. Iya, saya udah tutup. Baca aja Bang Rudi, nanti dibaca silakan. Oke, siap. Terima kasih. Saya nggak ngerti Ustadz ini suka kali bohong. Oke, aku bacakan ya Al-Baqarah 124. Dan ingatlah, ketika Ibrahim dituji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zolim. Entah mana sini mengenai sunat, entah mana sini mengenai pernikahan. Tak jelas aku tak. Tahu hukum apa yang kau bilang di sini, ya? Oke. Tadi kan sudah kujelaskan, kau itu berbicara dengan penuh emosi. Dua menjadi satu kan di hadapan Tuhan kan. Apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nama Tuhan itu dipersatukan di mana, Tat? Mana bisa kumpul kayak bokau terus kau bilang kami menikah dalam nama Tuhan. Itu nggak dipersatukan dalam nama Tuhan. Paham kau, Tat? Di dalam ajaran Kristen ada imamnya namanya. Imamlah yang mempersatukan mereka. Terus yang lucunya kau, Tat, saya nggak ngerti ya, Tat. Ada enak juga ngomongnya, Tat ya. Ternyata Islam itu hanya kesepakatan. Hukum-hukum Islam kata Suster hanya kesepakatan manusia. Bukan firman Tuhan itu. Berapa umur Ibrahim disunat? Kesepakatan daripada manusia umur 80 tahun. Kesepakatan. Kenapa mereka mengakui kesepakatan? Karena memang Allah tidak ada berfirman di dalam Quran. Jadi manusialah menyempurnakan firman Allah. Kan lawak. Coba dia bilang itu kan menurut Nabi Muhammad, oke. Karena Muhammad adalah seorang nabi, kita nggak boleh bantah. Tapi ini ulama kawan, kalah Nabi sama ulama. Berarti si Ustaz ini mau menjelaskan bahwa ulama penyempurna daripada Nabi dan Allah. Masa kesepakatan menjadi hukum Tuhan? Kesepakatan dari manusia menjadi hukum Tuhan? Kan lawak. Nah, tadi saya bertanya, kau bilang manusia yang pertama di kita adalah Ibrahim. Saya tidak bertanya mengenai tataran hukuman. Oh, hukum itu mulai diturunkan. Itu juga kan kesepakatan. Mana ada hukum itu di dalam Al-Quran ditulis, Tad? Coba sekali-sekali kasih fakta dan bukti dari Quranmu. Kenapa nggak bisa? Al-Quran itu adalah kitab suci paling sempurna. Tunjukkan kesempurnaannya. Paling lengkap, tunjukkan kelengkapannya. Baca Hud ayat 1. Kenapa sampai hari ini kalian tidak bisa menunjukkannya? Sehingga kalian enak aja ngomong. Kalau di dalam Bible jelas, baik orang yang bersunat, jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang yang bersunat diselamatkan karena iman, maupun orang yang tidak bersunat juga diselamatkan karena iman. Siapa yang tidak bersunat diselamatkan? Namanya Henok.
Siapa yang bersunat diselamatkan namanya Elia. Kalau kalian nggak mengerti gitu, kenapa sunat untuk kebersihan? Terus kebersihan dibuat menjadi dasar iman. Di dalam sunat itu ada perjanjian, bukan hanya untuk kebersihan. Pahami dulu, jangan asal ngomong nyorocos. Tak apa-apa kau ucapkan, nggak tahu kau. Ya. Lihat wajah kau tuh, ada wajah kayak apa? Wajahku berseri, penuh sukacita. Kalau nandar, damai sukacita. Kelemah lembutan. Begitu kalau berdiskusi Tat. Jangan hanya nyerocos. Oh, kami nggak perlu umurnya, yang penting dia disunat. Berarti ada dua Ibrahim, sumbernya sama. Abu Hurairah sama. Kan sudah kubukakan tadi Abu Hurairah. Lantas kenapa kau menolak yang satu menerima yang lain? Begitu kau menolak yang satu, artinya kami jadi ragu tentang hadis. Kalau kau tolak satu, Tat, kenapa? Padahal itu hadis sohinya. Kan dibuat hadis sohinya. Kan sama dengan kau mengatakan, tidak semua hadis sohi bisa dipercaya loh. Kecuali ada kesepakatan ulama. Ternyata imanmu iman kesepakatan. Paham ya Tat ya? Oke, itulah yang bisa aku sampaikan Tat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku mau istirahat dulu ya Tat. Biarlah penonton yang menilai Tat. Ada yang mau kau sampaikan? Bagi dua aja kita waktunya. Oke. Bagi dua ya. Satu ronde bagi dua, habis itu closing. Ada yang perlu saya tanggapi? Enggak, saya tidak. bukan. Ini closing langsung. Biar orang biar orang apa yang menilai. Terus tanggapan gimana tadi? Kan kau duluan. Tadi pertama, aku berikutnya. Sekarang aku closing, kau terakhir. Kalau aku dengan Ustaz Wafi gitu. Gini. Kalau saya minta satu ronde bagi dua gimana? Ada yang perlu saya tanggapi?